Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Emi Sapitri, NPM A1D021030, mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan program studi pendidikan biologi. Dan dosen pengampu itu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana, manajemen personalia. Yang pertama itu ada manajemen sarana dan prasarana, di mana sarana itu adalah semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dan menunjang proses pendidikan. Prasarana itu sendiri adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Dan manajemen prasarana, sarana dan prasarana itu adalah kegiatan menata, memulai, merencanakan kebutuhan sampai penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabotan sekolah secara efektif dan efisien. Tujuan dari manajemen sarana dan prasarana itu adalah dari pengelolaan sarana dan prasarana tadi itu untuk memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien, serta rincian tujuan dari pengelolaan itu tersendiri. Fungsi manajemen sarana dan prasarana itu adalah bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya. Proses pendidikan kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, penggandaan, pengawasan, inventarisasi, dan penghapusan. Dan yang kedua itu manajemen personalia. Manajemen personalia ialah bagian manajemen yang memperhatikan orang-orang dalam organisasi yang merupakan salah satu subbab sistem manajemen. Perhatian terhadap orang-orang ini cukup merekrut, menempatkan, dan melatih, serta mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang dikatakan sebagai fungsi manajemen personalia tadi. Apa fungsi manajemen personalia? Itu adalah perencanaan atau planning. Artinya, manajemen personalia itu menentukan program serta fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh para karyawan. Hal ini nantinya bisa membantu mencapai tujuan dari perusahaan atau lembaga pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, fungsi pengorganisasian. Setelah membuat perencanaan dan menentukan fungsi-fungsi yang harus dipatuhi serta dijalankan masing-masingnya karyawan atau staf tadi, selanjutnya ada fungsi pengorganisasian, di mana fungsi pengorganisasian ini adalah cara untuk mewujudkan tujuan perusahaan atau lembaga pendidikan itu melalui pengorganisasian tenaga kerja yang tepat. Pengorganisasian karyawan yang telah terbentuk nantinya akan memperlihatkan hubungan vertikal serta horizontal antara karyawan dan divisinya sendiri. Fungsi pengarahan itu adalah fungsinya atau directing, di mana kepada karyawan yang ada di perusahaan. Fungsinya adalah agar karyawan dapat bekerja secara sesuai dengan job desk masing-masing hingga mencapai efisiensi dalam perusahaan atau dalam lembaga pendidikan. Selanjutnya fungsi pengawasan, di mana fungsi controlling ini adalah manajemen personalia akan melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawannya. Ia juga akan melihat apakah aktivitas kerja di suatu perusahaan atau lembaga pendidikan itu sudah sesuai rencana awal atau belum. Nah, nantinya dapat melakukan perbaikan atau perubahan lain jika ada yang belum sesuai dengan tujuan perusahaan atau lembaga pendidikan itu sendiri. Tujuan dari manajemen personalia. Yang pertama itu melakukan seleksi tenaga kerja sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan dan memastikan calon karyawan yang direkrut itu berada di posisi yang tepat. Selanjutnya merancang anggaran tenaga kerja, membuat job description, job specification, dan job analysis, menentukan dan memberikan sumber daya manusia pada perusahaan, mengurus, mendidik, dan mengembangkan sumber daya manusia. Ini meliputi proses pendidikan sumber daya manusia, mengurus segala hal tentang pensiun dan pemberhentian dari kerja,
serta mengurus kesejahteraan karyawannya sendiri. Nah, baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya jelaskan tadi mengenai sarana dan prasarana serta manajemen personalia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.